Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kita lanjutkan masuk ke bab yang baru. Bab man haqqaqa at-tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab orang yang merealisasikan tauhid akan masuk surga dengan tanpa hisab. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang qanit kepada Allah, hanif, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan sifat-sifat yang mulia. Apa itu? Yang pertama Allah mengatakan Inna Ibrahim kana ummah. Apa itu ummah? Qudwah wa imaman mualliman lil khair. Yang dimaksud dengan ummah di sini yaitu suri tauladan, imam, dan yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Wa ma dzaka illa litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin alladzaini tunalu bihima al-imamatu fid din. Dan beliau mendapatkan kedudukan tinggi ini, Pak. Ya, karena sempurna padanya dua sifat. Yang pertama yaitu sifat yakin, dan yang kedua itu sifat sabar. Yakin muncul karena ilmu yang dalam. Dan sabar muncul karena keimanan yang kuat. Di mana dengan dua ini, seseorang bisa mendapatkan derajat imamah fid din, kepemimpinan dalam agama. Ini sifat yang pertama Nabi Ibrahim. Allah mengatakan Inna Ibrahim kana ummah. Artinya qudwah, imam. Yang kedua sifat Nabi Ibrahim yaitu kata Allah qanitan lillah. Qanitan lillah. Apa itu qanit? Qanit itu dari kata kunut. Artinya dawamut ta'ah. Yang senantiasa taat. Makanya orang yang sholat dan berdirinya lama gitu Pak. Itu disebut dengan qanit. Iya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Apakah dia orang yang qanit, yang senantiasa panjang berdirinya di waktu malam, ia sujud dan berdiri, dan ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Jadi ini sifat yang kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam itu qanit, yang selalu taat kepada Allah. Iya.
Sifat yang ketiga Allah mengatakan apa? Hanifa. Hanif. Apa itu Hanif? Kata Imam Ibn Qayyim menjelaskan makna Al-Hanif, yaitu Al-Muqbil ala Allah. Al-Mu'rib an kulli ma siwah. Yang senantiasa Al-Muqbil ala Allah. Menghadap kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Dan berlindung dari seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Hanif. Ya. Sifat yang keempat apa Pak? Allah mengatakan walam yakum minal musyrikin. Dan beliau, yaitu Nabi Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Al-sihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi anisyirk. Artinya karena saking sempurnanya keikhlasan dia Pak, dan kejujurannya. Dan jauhnya ia dari kesyirikan. Nah ini dia 4 sifat yang Nabi Ibrahim dipuji dengannya. Yang pertama ummah, qudwah, suri tauladan, imam. Ya. Yang kedua qanit, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hanif, yang senantiasa muqbil 'ala Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Subhanallah. Iya. Kemudian penulis membawakan firman Allah yang lainnya. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Artinya ya, orang-orang yang dijamin masuk surga, yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, pertolongan dari Allah, taufik. Sifat yang karakter yang paling utama adalah mereka tidak mempersekutukan Allah. Dan ini sifat yang sangat sempurna bagi seorang manusia, Pak. Berbeda dengan orang yang berbuat syirik. Karena orang yang syirik, yang berbuat syirik itu hakikatnya orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Bagaimana dia menyembah, beribadah kepada makhluk yang lemah, yang sama-sama juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia hendak menjadikan makhluk yang membutuhkan karunia Allah sama dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya? Di mana akal? Ya. Kemudian beliau membawakan hadis wa an Husain bin Abdurrahman, dan dari Husain bin Abdurrahman ia berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama tabi'in, ya. Faqal, lalu Sa'id bin Jubair berkata, Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Maksudnya meteor, Pak. Fakultu, kata Husain, aku. Semakultu, kemudian aku berkata, Amma ini lam akun fi shalah, walakinni ludiktu. Tapi saat itu aku tidak sedang sholat. Aku saat itu disengat kalajengking. Masya Allah nih, Husain bin Abdurrahman, Pak. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang tadi malam melihat meteor jatuh? Kata Husain apa? Aku. Kemudian Husain merasa takut dikira bahwa beliau waktu itu sedang sholat.
Apa kata Husain? Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Saat itu aku nggak bisa tidur karena disengat kalajengking. Menunjukkan keikhlasan para salaf. Para salaf itu tidak ingin dikira bahwa dirinya beribadah padahal enggak. Enggak kayak kita. Bangun malam buat kencing aja cerita-cerita ke orang tadi malam bangun gitu kan. Enggak dikira sholat padahal cuma kencing doang. Pak. Iya. Maka mendengar itu Sa'id bin Jubair bertanya, "Famada taf'al?" Ya. Apa yang kamu lakukan? Famada sona'ta? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat kalajengking? Qultu istarqaitu. Kata Husain, aku minta diruqyah. Qal fama hamalaka ala dhalik? Kata Sa'id, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Artinya, mengapa kamu minta diruqyah? Apa sebabnya kamu melakukan itu? Kata Husain, hadis. Haddatsanahu Sya'bi. Karena sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Apa yang ia sampaikan? Aku berkata, haddatsana an Buraidah ibn Husayb. Annahu qala, la ruqyata illa min ainin aw humah. Dia menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb. Bahwasanya Buraidah berkata, tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain. Ain itu terkena pandangan mata yang dengki ya. Au humah. Humah itu artinya panas. Yang biasanya diakibatkan daripada tersengat kalajengking atau semacamnya. Nah rupanya Husain Pak minta diruqyah itu karena berdasarkan hadis ini. Apa kata Sa'id bin Jubair? Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan dalil yang telah sampai kepadanya. Artinya kamu Masya Allah sudah bagus mengamalkan dalil yang sudah sampai. Walakin tapi haddatsana Ibnu Abbas. Telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas. Masya Allah ini adab yang luar biasa Pak. Said tidak mengatakan dalil kamu itu gak kuat. Misalnya. Iya. Tapi Said mengatakan apa? Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan dalil yang telah sampai kepadanya. Akan tetapi Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami. Iya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda uridat alayyal umam diperlihatkan kepadaku umat-umat di hari kiamat Pak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahab. Aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu dan dua orang saja. Wan nabiyya walisa ma'ahu ahad. Dan ada lagi nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Masya Allah. Ada nabi enggak punya pengikut nih Pak. Kalau orang yang pemahamannya dangkal mengatakan jangan-jangan nabi itu dakwahnya salah tuh. Kok enggak punya pengikut? Antum berani enggak nyalahin nabi? Siapa yang berani? Ya. Tidak mungkin para nabi cara dakwahnya salah, enggak mungkin. Iya. Tapi ini memberikan kepada kita faedah apa Pak? Bahwa kita dalam berdakwah itu tujuan utama kita menyampaikan ilmu.
menyampaikan nasihat, dakwah. Soal orang mau terima nggak terima ya terserah. Itu bukan tujuan kita. Iya. Bukan banyaknya pengikut yang kita harapkan. Karena berbangga dengan banyaknya pengikut pun juga tercela ya akal Islam. Karena banyaknya pengikut itu tidak menunjukkan seseorang di atas kebenaran, belum tentu. Iya. Dajjal pengikutnya banyak nggak mas? Hah? Banyak. Apakah berarti Dajjal benar? Ya enggak lah. Iya. Kita lanjutkan Pak. Idru fi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok besar. Wa dhanantu annahum ummati. Aku mengira itu umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu. Itu Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Lalu aku melihat lagi ke arah yang lain. Ternyata di sana ada kelompok yang besar lagi. Iya. Dalam satu ayat yang lain dengan lafaz ya, itu Musa dan kaumnya. Walakin undur ilal ufuq. Tapi lihat coba oleh kamu ke sebelah sana. Maka Rasulullah melihat ternyata ada kelompok atau jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian dikatakan lagi dan coba kamu lihat lagi ke sebelah sana. Dilihat lagi ada lagi kelompok yang besar sekali. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Itu umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Masya Allah. Kemudian Rasulullah pun bangkitlah pada khala manzilah. Masuklah ke dalam rumahnya. Apa yang terjadi Pak? Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka para sahabat pun berbincang-bincang. Siapa mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Hebat sekali. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berkata, mungkin itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'duhum, sebagian lagi berkata, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Oh, mungkin mereka orang-orang yang terlahir di atas Islam dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Artinya para sahabat ini mereka-reka nih. Siapa kira-kira yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Dan subhanallah Pak, ya jawaban mereka benar semua itu. Itu menunjukkan akan kedalaman pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan yang lainnya. Wa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Lalu keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya. Lalu para sahabat mengabarkan kepada Rasulullah tentang perbincangan mereka itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata beliau, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz humul ladzina la yarqun wa la yastarqun.
Mereka adalah orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Namun para ulama menyebutkan bahwa lafaz tidak meruqyah itu lafaz yang syadz, lafaz yang lemah. Dan bahwasanya yang diriwayatkan oleh para imam adalah lafaz humul ladzina la yastarqun, yaitu mereka yang tidak minta diruqyah. Ya. Karena bagaimana orang yang meruqyah itu tidak 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 termasuk 70.000 orang. Sementara malaikat Jibril meruqyah. Rasulullah SAW meruqyah. Banyak para sahabat juga meruqyah. Iya. Akan tetapi yang riwayat yang sahih adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Apa bedanya Pak? Meruqyah dengan minta diruqyah. Beda nggak? Beda. Kalau meruqyah kita memberi manfaat ke orang lain. Kalau minta diruqyah, kita minta orang meruqyah diri kita. Iya. Dan ini ketika kita minta ruqyah kepada orang lain akan ada jenis apa Pak? Penyandaran diri kita kepada orang yang meruqyah. Sehingga akhirnya ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Makanya Nabi mengatakan demikian. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Walayak tahun dan tidak berobat dengan cara kai. Kai itu besi yang dipanaskan ya. Kalau laser masuk kai enggak? Hah? Kalau laser masuk kai enggak? Sunat pakai laser gitu. Hah? Allahu alam, ana enggak tahu. Iya. Butuh ditanyakan kepada para ulama. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak tapayyur. Apa itu tapayyur? Menganggap sial. Dengan burung, dengan hari, dengan angka, ataupun yang lainnya. Itu namanya tapayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Artinya tawakal mereka sangat sempurna. Saking kuatnya tawakal mereka. Sampai-sampai minta diruqyah ke orang saja enggak. Saking kuatnya tawakal mereka. Sampai-sampai berobat dengan cara kayak saja mereka enggak mau. Iya. Maka kemudian faqama Uqasyah ibnu Mihsan. Berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, tolong doakan agar aku termasuk 70.000 tersebut. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Engkau termasuk mereka. Masya Allah. Berarti ini persaksian bahwa Uqasyah bin Mihsan akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Luar biasa. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah lelaki yang lain dan berkata, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Doakanlah aku supaya aku masuk dalam 70.000 itu. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Uqasyah. Kamu sudah didahului sama Uqasyah. Apa maksudnya? Kenapa orang ini tidak didoakan oleh Rasulullah SAW, Pak? Sebagian ulama mengatakan itu orang munafik. Namun ini pendapat yang lemah. Yang rajih, Nabi tidak mendoakan untuk menutup pintu. Supaya enggak semuanya pada minta ini, Pak. Kalau ini berdiri, doakan. Ini berdiri, semua pada berdiri minta didoain. Akan tetapi Nabi sudah memberitahu bahwa sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu adalah ini.
Tinggal kita realisasikan ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Iya. Ikhwatlah Islam. Hadis ini, akhi, ya kita ambil faidah. Faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, akhwat Islam, menunjukkan kepada ilmu dan adab para salafus saleh. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, di mana subhanallah bagaimana adabnya Sa'id bin Jubair, ya, dan bagaimana adabnya Husain bin Abdurrahman. Hadis ini menunjukkan juga ya akhal Islam wujubul amal bid dalil. Wajibnya beramal berdasarkan dalil. Salafus saleh Masya Allah selalu ada dalilnya, Pak. Ketika Husain minta diruqyah ditanya sama Sa'id bin Jubair, apa yang membuat kamu melakukan itu? Hadis yang disampaikan oleh Sya'bi, Masya Allah. Iya. Kemudian Sa'id bin Jubair membawakan hadis yang lainnya. Yang menunjukkan bahwa minta diruqyah itu tidak bagus. Karena kan Husain bin Abdurrahman itu minta diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair ya menyampaikan ada hadis lain loh yang menunjukkan bahwasannya minta diruqyah itu kurang bagus. Dibawakan lagi hadis. Nah, itu memang begitu, Pak. Yang diajarkan oleh salafus saleh. Semua berdasarkan dalil, hujah, dalil, Masya Allah. Bukan hanya sebatas apa? Pendapat, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, ente siapa? Iya. Hadis ini kita ambil faedah juga ya akal Islam yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan ya akhi mukjizat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah umat-umat di hari kiamat, Pak. Sehingga Rasulullah melihat ada nabi yang diikuti oleh rahab. Ada lagi nabi yang diikuti 1 sampai 2 orang saja. Bagaimana? Ini kekuasaan Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita ambil faidah yang selanjutnya akal Islam. Bahwa kebenaran itu tidak dinilai dengan banyaknya pengikut, Pak. Kebenaran itu tidak dinilai dengan banyaknya apa? Pengikut. Akan tetapi kebenaran itu parameternya adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya akal Islam dari hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW adalah nabi yang paling banyak umatnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak anak, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Tazawwajul wadud al-walud. Fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahi wanita-wanita yang banyak cinta dan banyak anaknya. Karena aku berbangga dengan banyaknya apa? Umat. Iya. Masya Allah. Kalau zaman dulu bapak-bapak kita apa luar biasa, Pak. Anak-anaknya rata-rata banyak, Pak. Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya ya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini.
Bahwa orang-orang yang masuk surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Yang paling tinggi adalah yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, yang masuk surga dengan dihisab, tapi tidak diadab. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah maafkan dia, kemudian tidak diadab. Tingkatan yang ketiga, yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Dihisab dan diadab, kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah 3 tingkatan orang yang masuk surga, subhanallah. Kita pengennya sih yang pertama, Pak. Cuma masalahnya berat. Nah, syaratnya aja lihat. Mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah. Apalagi tidak berobat dengan cara apalagi tidak tatayur. Ya. Tidak berbuat syirik. Sedikit pun mereka tidak berbuat syirik, Masya Allah. Sementara kita masih suka ria, masih suka ujub. Kayaknya susah nih Pak buat masuk surga tanpa hisab dan adab ini. Iya. Tapi tentunya kita berusaha semaksimal mungkin ya. Faedah selanjutnya ya akhwal Islam. Hadis ini menunjukkan jawazur ruqyah, bolehnya meruqyah. Namun dengan syarat ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Syarat ruqyah itu tidak mengandung apa? Kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Coba perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi Rasulullah menyebutkan syarat ruqyah cuma satu, Pak. Tidak mengandung apa? Kesyirikan. Sebagian ulama lagi menambahkan harus dengan bahasa yang dipahami. Sebab kalau bahasanya aneh, tidak bisa dipahami, dikhawatirkan itu mengandung apa? Kesyirikan. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam yaitu karahiyatul istirqa. Makruhnya minta diruqyah. Makruhnya minta diruqyah. Sebagian ulama mengatakan, Pak, bahwa minta diruqyah itu boleh. Adapun hadis yang sedang kita bahas itu kata mereka, maksudnya minta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Adapun kalau minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan boleh kata mereka. Namun Allahu alam, pendapat yang paling kuat minta diruqyah secara mutlak itu makruh. Kenapa? Karena Husain bin Abdurrahman minta diruqyah. Dan tidak mungkin Husain bin Abdurrahman minta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Tapi ternyata Sa'id bin Jubair menjelaskan bahwa minta diruqyah itu apa? Bukan sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya. Nah ini. Kemudian faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan makruhnya berobat dengan cara kai.
Makruhnya berobat dengan cara apa? Kai. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu dan dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, asyifa'u fi thalath. Kesembuhan itu ada pada 3. Yang kedua, syurbatu asal. Minum madu. Yang kedua, syartatu mihjam. Yaitu berbekam. Dan yang ketiga, wakayyatun nar. Dan kai. Wa ana anha ummati anil kai. Dan aku melarang umatku dari kai. Dan dalam lafaz yang lain, wa ma uhibbu an aktawi. Dan aku tidak suka untuk melakukan kai. Ya. Kata Ibnu Qayyim, qad tadammanat ahaditsul kai arba'at anwa. Hadis tentang kai itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, bahwa Nabi melakukannya. Yang kedua, tapi Nabi tidak menyukainya. Yang ketiga, pujian buat orang yang meninggalkannya. Dan yang keempat, melarangnya. Ya. Wala ta'arud bainaha bihamdin, namun tidak bertabrakan itu semua. Ya. Kenapa? Karena perbuatannya menunjukkan menunjukkan apa? Yang Nabi melakukannya itu menunjukkan boleh. Adapun Nabi melarangnya, maka itu menunjukkan hukumnya apa? Makruh. Sedangkan yang makruh dianjurkan untuk apa? Ditinggalkan. Iya. Maka dari itu akal Islam berobat dengan cara kai itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia ada yang melakukan boleh? Boleh. Tapi makruh. Iya. Allahu a'lam. Baik. Sudah masuk waktu Isya. Silakan azan. Tanya jawab setelah Isya bila ada yang bertanya. Nah. Saya pernah berobat dengan cara diurut dengan besi yang dipanaskan dengan listrik. Apakah hal ini dimaksud dalam hadis tersebut? Tidak masuk surga tanpa hisab. Biasanya paruqyah itu, kai itu dipanaskan kemudian ditempelkan ke titik-titik akupuntur. Di mana tujuannya untuk mengejutkan sehingga menyebabkan darah itu menjadi lancar. Saraf-saraf pun menjadi lancar. Iya. Itu dia. Dan apakah sama dengan besi yang dipanaskan dengan listrik tersebut? Yang lebih hati-hati jangan. Kalau karena dikhawatirkan masuk gitu loh. Tapi itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya, itu bukan sesuatu yang terlarang. Bukankah berobat ke dokter mirip orang yang minta diruqyah, Ustaz, menyandarkan kesembuhan pada dokter? Berobat, masalahnya ada perintahnya, Pak. Berobat, ada apa? Perintahnya. Rasulullah bersabda, tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang
haram. Dan Rasulullah sudah menyebutkan tadi bahwa kesembuhan itu ada pada 3. Minum madu, berbekam, dan apa? Dan kai. Dan aku melarang dari kai. Sekarang kalau antum minta dibekam, mungkin antum akan berkata, apa bedanya dengan minta diruqyah? Iya. Minta dibekam boleh tidak? Minta dibekam boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Dan ini sama dengan kita datang ke dokter, dok, ya saya sakitnya begini, 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 begini. Apa kira-kira obatnya? Maka dokter kemudian memeriksa penyakit kita, lalu kemudian memberikan obat. Iya, apakah di situ ada nilai menyandarkan? Ya tentu tetap kita meyakini bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Allahu alam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kai saja, Pak. Demikian pula minta di ruqyah pun Nabi menganjurkan tidak. Walaupun sudah kita sebutkan bahwa itu hukumnya makruh. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang makruh boleh bila dibutuhkan. Ya, sesuatu yang makruh boleh bila apa? Dibutuhkan. Iya. $70.000 masuk surga tanpa hisab dan adab. Kira-kira ada jatah nggak ya buat orang-orang yang terakhir? Asal memenuhi syarat. Ya. Asal memenuhi syarat yaitu tauhidnya Masya Allah, sempurna tawakalnya, maka dia akan masuk. Tapi kalau nggak masuk, syaratnya nggak terpenuhi, ya maaf-maaf aja. Rezeki kan sudah ditakar. Tidak akan bertambah dan berkurang dengan usaha yang kita lakukan. Sebagian berdalih dengan ini untuk santai dalam berusaha. Sebagian yang lain merasa kita harus maksimal dan berikhtiar. Bagaimana harus bersikap, Ustadz? Nabi menganjurkan kita untuk mencari nafkah nggak? Nabi menganjurkan kita untuk berusaha nggak? Dan itu ada hadis-hadisnya, Pak. Namun tentunya, Pak, kita mencari usaha itu jangan sampai melalaikan dari kehidupan akhirat. Abu Bakar berbisnis, Utsman bin Affan berbisnis, Abdurrahman bin Auf berbisnis, dan banyak lagi para sahabat yang menjadi pedagang kaya raya. Iya. Maka lihat pemahaman para sahabat. Tidak ada para sahabat yang memahami dari hadis ya bahwa rezeki sudah diatur, akhirnya nggak mau apa? Mencari rezeki, ini salah besar. Iya. Apa perbedaan tawakal dengan berserah diri? Tawakal itu rukunnya 2. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, as-sa'yu, berusaha. Karena sebatas menyandarkan diri kepada Allah tapi tidak berusaha, kata para ulama, ini bukan tawakal, Pak, tapi malas. Iya. Berusaha tapi tidak menyandarkan hati kita kepada Allah, ini syirik.
Kenapa Salafi tidak berpolitik, Ustadz? Apakah kaum Salafi rela negeri ini dikuasai orang-orang kafir? Pak, Salafi itu tidak berpolitik dengan politik yang tidak sesuai dengan Islam, Pak. Yang sesuai dengan Islam pun juga, kalau misalnya politiknya sesuai dengan Islam, tidak boleh sembarangan orang yang boleh masuk dalam dunia politik. Untuk baca aja kitabnya Siyasah Syariah. Demikian pula At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasati Syariah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa yang boleh berbicara tentang masalah siyasah syariah hanyalah para ulama ahli ijtihad saja. Iya. Apalagi kalau ternyata politiknya menghalalkan segala cara. Politik di negeri kita kan tahu sendiri, Pak. Mengandalkan suara dan duit. Siapa yang paling banyak duitnya, banyak suaranya, dia yang duduk, Pak. Kayak antum-antum nih yang mengatakan syirik, nggak boleh, bid'ah nggak boleh, nggak bakal kepilih, Pak. Udah jelas dicap Wahabi, Pak. Makanya yang masuk politik, Pak, harus melepaskan itu dulu semua tuh. Antum lihat. Orang-orang yang masuk politik harus melepaskan itu semua dulu tuh, Pak, tuh. Nggak mau bicara tentang syirik, nggak mau bicara tentang bid'ah, nggak ada. Sebab kalau mereka berani berbicara, gak bakalan kepilih. Lihat, antum lihat. Dulu orang-orang Ikhwanul Muslimin, IM, sebelum mereka masuk politik, mereka berani berbicara tentang syirik, tentang bid'ah, tentang setelah masuk politik. Yang dulu mereka katakan bid'ah, sekarang apa? Boleh. Akhirnya agama ini jadi permainan hawa nafsu. Ya. Yang menjadi syubhat mereka selalu begitu, Pak. Nanti negeri ini akan dikuasai orang kafir. Sekarang saya mau tanya. Dulu Nabi Ibrahim penguasanya kafir tidak? Nabi Musa penguasanya kafir tidak? Apakah mereka sibuk untuk memikirkan kekuasaan? Ataukah mereka sibuk berdakwah kepada tauhid? Wallahi ya akhi, selama kita terus istiqomah berdakwah pada tauhid dan bertakwa, sehebat apapun makarnya orang kafir, tidak akan bisa ya memberikan mudarat apa-apa. Kenapa? Kan itu janji Allah. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sama sekali. Allah yang menolong kok. Adapun kemudian kita masuk politik, kita kemudian gadaikan akidah kita, agama kita, hanya demi untuk mendapatkan suara, bagaimana Allah akan tolong kita? Bagaimana Allah akan membela kita sementara syarat datangnya pertolongan Allah kalau kita membela agama Allah? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Iya. Bagaimana kita akan membela agama Allah? Hanya karena gara-gara suara kita nggak berani berbicara tentang tauhid dan syirik lagi. Tidak berani berbicara tentang bid'ah dan sunnah lagi. La wallahi ya. Makanya ya, kata Syekh Albani, termasuk politik di zaman sekarang adalah meninggalkan politik. Termasuk berpolitik di zaman sekarang adalah meninggalkan politik. Udahlah. Udah kita sibukkan dengan memperbaiki diri, memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat. Memperkuat akidah umat. Itu yang kita lakukan, udah.
Ya. Karena wallahi Pak, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Lihat, Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemerintahannya. Bukan. Sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Berarti perubahan harus dimulai dari mana? Dari pribadi, dari individu. Kita dakwahi terus. Adapun kita sibuk dengan, antum melihat orang politik itu Pak. Pikirannya cuma bagaimana dapat kursi, kalau udah dapat kursi bagaimana mempertahankan kursi. Selesai. Ya di sini ada orang yang pernah lah. Ya, yang punya masjid ini sudah merasakan dunia perpolitikan lah. Silakan tanya ke beliau. Nggak lepas dari itu, akhi. Adalah kita sibukkan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kita sibukkan mengkaji ilmu, menggali ilmu. Dan kita dakwahi manusia kepada kebaikan. Wallahi kalau umat Islam di Indonesia ini semua bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pemimpin yang sama. Kenapa kita dikasih pemimpin yang zalim? Karena rakyatnya zalim. Allah memberikan pemimpin itu sesuai dengan keadaan rakyat. Rakyat zalim, ya dikasihnya pemimpin yang zalim. Kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, rakyatnya juga harus adil, Pak. Mustahil kita berharap pengen punya pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar. Sementara kita nggak kayak rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Iya. Jadi dakwah salaf bukan dakwah politik. Politik yang dimaksud di sini politik yang menghalalkan segala cara. Dakwah salaf mengajak umat untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri. Dalam semua sisi perbaiki, akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lain. Berat memang. Berat karena harus dimusuhi orang. Dijagal sana sini. Ya, tapi harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama, din. Ya. Nah, demikian akal Islam. Baik, saya kira cukup. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya dijawab pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.